Oke, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan memberikan video tentang pemasangan timer glow universal yang akan saya pasang di Chevrolet Loop saya. Dan timer glow universal ini tentunya juga bisa dipasang di mobil diesel lainnya ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, dari beberapa jenis timer glow universal yang ada di marketplace, dan ini saya carinya di Tokopedia ya. Dan ini ada beberapa timer glow universal yang ada di Tokopedia yang akan saya cari mana yang sesuai dengan kebutuhan timer glow yang saya butuhkan. Dan akhirnya saya putuskan untuk membeli timer glow yang jenis. Oke, dan ini dia timer glow yang saya pilih ya. Ini untuk timer glow ini terdapat dua output. Oke, langsung saya buka aja. Oke, saya buka saja. Oke, timer glow ini dia ada 5 kabel ya. 2 kabel untuk powernya. Terus ini ada 2 kabel juga untuk kabel outputnya. Jadi di timer glow ini terdapat 5 kabel. Ini yang 2 kabel. Oke, ini saya kasih lihat ya. Oke, ini output positif. Terus ini oke, ini ada outputnya yang warna biru dan hijau. Ini adalah output dari relay timer glow plug-nya. Oke, ini dia ada 2 output. Ini yang pertama ini positif, jadi relay positif ini yang ke busi pemanas, yang ke relay busi pemanas. Terus ini output yang negatif, ini biasanya digunakan untuk ke indikator dashboard ya. Dan kebetulan di Chevrolet Loop saya dia membutuhkan untuk pemutus arus yang di ground ya, yang di negatif. Ini yang ke positif, ini nanti yang ke relaynya global. Ini yang putus plusnya yang di relay global, di relaynya yang di mobil ya. Terus ini ada lagi, ini yang ketiga, yang ketiga kabel ini. Ntar agak semrawut. Oke, ini yang kabel yang hitam ini. Oke, ini seperti biasa, ini kabel hitam adalah untuk ke bodi mobil atau ke minus ya. Terus ini yang kabel merah, ini ada tulisannya gabung atau suntik dengan kabel kontak on. Jadi kabel merah ini digunakan untuk ke kontak on. Terus ini yang hitam untuk ke negatif atau massa. Terus yang kuning ini digabung dengan starter. Oke, jadi ini yang kabel utamanya ini ada 3, yang kabel kebutuhan powernya ada 2, terus tambah 1 starter ini. Terus ini yang untuk ke relaynya ada 2 yang diputus. Yang positif juga bisa diputus, ini yang ke busi. Ini yang negatif juga bisa diputus. Ini biasanya untuk ke indikator yang ada di dashboard. Dan alat ini ada pengatur untuk timernya ya. Kalau di sellernya ini timernya sekitar 22 detik. Ini bisa diatur nanti berapa kebutuhan untuk timernya. Dan di Chevrolet Loop saya setelah saya turun mesin kemarin dan busi pemanasnya sudah saya ganti, itu pemanasan cukup 6 detik. Jadi nanti mungkin sekitar segini ya. Oke, nanti akan saya tes juga ini sebelum saya pasang di mobil. Ini akan saya kasih lihat tes berfungsinya alat ini bagaimana ya. Prinsipnya alat ini sekalian saya tes juga sebelum dipasang di mobil.
Oke, selanjutnya akan saya lakukan untuk pengetesan alat ini sebelum dipasang di mobil. Oke, sekarang akan saya simulasikan prinsip kerja alat timer Glow Universal ini ya. Ini sudah saya siapkan beberapa alat peraga simulasi. Ini yang pertama, ini anggap saja ini aki mobil ya. Ini dapat positifnya aki mobil yang merah, terus yang hitam ini adalah negatifnya aki mobil. Terus ini saya pakai ini ya, saya pakai adaptor. Ini kita anggap aja sebagai aki mobil. Terus yang alat peraga yang kedua ini adalah lampu DC ya. Ini anggap aja adalah glow plug-nya mobil. Ini yang ada di relay di glow plug ya. Ini ada positif sama negatif yang kebutuhan daya untuk yang ke relay glow plug. Oke, sekarang saya sambung kabel-kabelnya ini sesuai dengan yang ada di alatnya ya. Oke, ini saya kasih lihat dulu sebelumnya. Ini alatnya ada potensionya. Ini bisa diatur berapa lama untuk pemanasannya. Ini saya pakai yang maksimal dulu ya. Saya kasih potensionya, saya putar ke maksimal. Terus ini ada lampu indikatornya. Ini lampu indikator ketika proses untuk pemanasannya. Ini akan nyala sesuai dengan timernya. Oke, sekarang saya pasang dulu kabel-kabelnya. Untuk kabel yang pertama ini yang warna hitam ya, ini yang ke bodi mobil atau ke negatif. Biasa ini saya sambungkan ke negatif aki ini. Terus ini yang kedua, ini adalah kabel merah. Kabel merah ini adalah untuk yang ke kontak on ya, kontak on atau ke aki. Oke, ini nanti aja saya pasang. Terus yang selanjutnya ini yang warna biru. Warna biru ini adalah outputnya ya. Ini output positif yang di relay. Oke, ini keluaran positif ini yang kena relaynya ini nanti masuk ke relay busi pemanas. Ini masuk ke yang positif ya. Positif relay busi pemanas masuk sini. Terus untuk yang negatifnya, sebenarnya untuk negatif ini bisa langsung masuk ke negatifnya aki atau langsung ke masa. Cuman karena alat ini outputnya ada dua, dia bisa memutus positif dan memutus negatif. Ini yang negatifnya saya sambung di sini juga, nanti sekalian untuk kita cek apakah negatifnya juga bisa terputus. Oke, negatifnya sudah ke sini, sudah tersambung di sini. Terus selanjutnya untuk yang kabel merah ini, kabel yang kuning ini starter, ini nanti belakangan saja. Oke, selanjutnya kita tes untuk berapa lama relaynya akan terputus ya. Oke, timernya akan terputus berapa lama maksimalnya. Oke, ini sekalian saya siapkan timernya. Oke, ini saya siapkan timer. Ini asumsinya adalah ketika mobil di starter ya. Ketika mobil di starter, maka positif akan terhubung. Oke, kita lihat sekaligus kita cek berapa lamanya. Oke, kita tes. Nah, ini kan lampu sudah nyala. Ini mengindikasikan bahwa ini sedang terjadi pemanasan ya, Ini lampu akan menyala atau dia akan mengaktifkan busi pemanas. Ini kita hitung berapa lama maksimalnya, karena ini saya setting ini ya, saya setting maksimal, nanti berapa lama untuk waktunya bisa untuk proses pemanasan. Oke, sekitar 26 detik ya, sekitar 26 detik. Ini proses pemanasannya 26 detik. Oke, sekitar 26 detik berarti busi pemanasnya akan mati. Sekarang akan kita cek apakah dua keluaran ini sudah benar-benar mati ya. Sekarang saya ini untuk yang minusnya ini coba saya lepas, terus saya gabung di sini ya, ke ground ini ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ini juga mati ya. Nah, ini mati, positifnya mati, dia sudah nggak ada power, ini kan mati dia. Lampunya tetap mati. Sekarang saya sambung lagi yang negatifnya, ini kan juga keluaran negatif. Ini positifnya saya lepas, yang di ini saya lepas. Nah, ini positifnya saya sambung di positif langsung aki. Nah,
ini berarti ini negatifnya, negatifnya terputus karena ini lampunya nggak nyala. Ini menunjukkan bahwa negatif ini sudah nggak ada arusnya juga loh, karena dia lampunya mati. Oke, itu ya. Jadi ini dua-duanya ini adalah mati ya, dua-duanya sudah mati. Oke, dan waktu timernya tadi sekitar 26 detik maksimalnya. Oke ya, sekarang akan saya kasih lihat untuk kebutuhan ini ya. Ini yang kabel warna kuning ini fungsinya adalah untuk mematikan busi pemanas ketika mobil sudah keadaan panas ya. Jadi nggak perlu lagi proses pemanasan. Ini fungsinya adalah untuk mematikan. Oke, sekarang kita coba ya, kita ulangi lagi prosesnya dari awal ya. Oke, ini anggap saja mobil sudah sering dipakai, perjalanan kan, mesinnya sudah panas. Oke, mesinnya sudah panas, terus ini mau dipakai lagi, ini pasti nyala, dia kontak on, dia akan nyala. Nah, ini busi akan memanasi kan. Nah, sekarang habis itu dia akan di starter, mobil akan di starter, nah, dia akan mati. Jadi fungsinya ini adalah untuk mematikan timernya. Jadi kita kan mobil panas, dia akan menyambung ini starternya, ini nanti kan dibunyikan ke starter, dia akan nyambung sehingga ini alat relaynya dia akan mati, timernya dia nggak berfungsi. Oke, ini ya, ini adalah simulasinya dari pemakaian alat dari timer glow universal ini. Ini akan selanjutnya akan saya pasang di Chevrolet Lux saya, dan ini timernya ini nanti akan saya setel sekitar segini aja ya, karena Chevrolet saya sekitar 6 detik saja sudah bisa panas ya. Jadi kalau tadi maksimalnya 26, alat ini bisa 26 detik. Kalau misalnya setengah berarti kan sekitar 13 detik ya, sekitar 13 detik. Jadi kalau misalnya saya butuhkan 6 detik, sekitar segini aja. Oke, atau coba saya tes aja ya. Oke, saya reset dulu. Oke, saya tes saja sekalian. Ini saya butuhnya sekitar 6 detik ya. Saya butuh 6 detik, ini saya taruh di sini. Berapa lama waktunya ya? Oke. Ya. Oke, saya butuhnya 6 detik. Untuk pemanasan Chevrolet saya butuh sekitar 6 detik. Sekarang saya nyalakan asumsinya kontak on. Asumsinya kontak on nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sudah sesuai ya. Ini saya butuh sekitar 6 detik, pemanasan sekitar 6 detik. Ini posisi timernya ada di sini. Oke, nanti saya kasih tanda aja. Saya kasih tanda di sini. Ini saya butuhnya 6 detik. Nanti posisi untuk potensinya di sini. Oke, selanjutnya alat ini akan saya pasang di mobil Chevrolet Lux saya. Oke, ini adalah instalasi pemanas yang ada di Chevrolet saya. Ini sebelumnya untuk pemanasan pakai tombol ya. Ini biasanya saya untuk memanasi Chevrolet saya tekan dulu, ini pakai tombol. Biasa saya taruh di sini. Ini biasanya saya tekan dulu pemanasnya beberapa detik, habis itu baru saya kontak on. Dan ini kabelnya saya tinggal lepas saja. Ini adalah kabel untuk yang menuju ke relay pemanas. Ini asalnya dari ini ya, dari saklar ini sebelumnya. Ini nanti saya tinggal carikan yang ini nanti, karena ini yang ke relay pemanas ya. Ini akan saya sambung ke ini positif menuju relay busi. Ini nanti ke sini. Terus ini yang kuning ini yang starter. Ini saya cari, nanti saya sambung di sini ya. Ini punya saya, kabel-kabel sudah saya kasih identitas semuanya. Ini nanti saya sambung di sini ya. Yang kuning ini saya sambung di starter. Oke, terus yang negatif ini yang output negatif
yang untuk indikator lampu glow dashboard ini nanti akan saya sambung di sini. Ini adalah kabel yang kabel indikator, ini butuhnya negatif ya. Ini kabel indikator glow plugnya yang ada di dashboard ini nanti saya sambung di sini. Untuk yang hijaunya ini saya sambung sini. Terus oke, saya sambung dulu aja lah untuk pengkabelannya. Oke, dan ini kabel-kabel sudah terpasang. Ini kabel kuning ini saya suntikkan di starter ya. Kabel kuning ada di starter. Terus kabel merah ini untuk kontak on. Ini sebelumnya pakai relay pemanas ya. Ini tinggal saya sambung di sini aja. Terus ini untuk hitam, ini langsung ke ground ya, untuk ke minus. Terus ini untuk yang biru ini adalah yang utamanya ya. Ini output yang menuju ke relay busi pemanas. Terus ini untuk yang kabel hijau ini adalah untuk kabel indikator yang ke dashboard, indikator glow plug yang ke dashboard. Oke, saya kasih lihat untuk yang kabel yang ke relay busi pemanas ini ya. Ini soket sebelumnya yang dari pemanas sebelumnya, saklar pemanas sebelumnya, ini posisinya ada di sini, ada di ini. Oh ya, ini dapat positif sama negatif ya. Ini yang kabel besar tadi, ini adalah yang tadi yang kabel biru dari timer tadi, glow plug timer tadi. Ini masuknya ke relaynya, ini masuk ke relay busi pemanas. Oke, sekalian saya sambung aja. Ini yang kabel utama untuk yang ke busi pemanas ya. Kita sambungnya aja sekalian. Oke, tak sambungnya benar. Oke, ini kabel-kabel yang untuk ke relay busi pemanasnya udah kepasang semuanya. Ini kabel untuk yang busi pemanas sudah kepasang. Oke, selanjutnya ini kan kabel ke akinya saya lepas ya. Oke, saya pasang aja sekalian, nanti langsung kita tes sekalian ya. Oke, kita pasang aja. Oke, ini kabel positif yang ke akinya saya pasang. Oke, sekarang tinggal saya tes aja. Kita matikan lampunya. Oke, tinggal saya tes. Terus oke, ini untuk timernya tadi kan ya, keputer ya. Ini saya setel, kalau tadi 26 detik, kalau setengah berarti sekitar 13 detik. Ini saya butuhnya sekitar 6 detik ya. Ini kurang lebih tadi sekitar segini lah, 6 detik paling sekitar segini ya. Oke, ini kebutuhan timer saya 6 detik segini. Dan ini mobil dari pagi belum saya nyalakan ya. Oke, sekalian langsung saya kasih lihat untuk bagaimana hasilnya. Ini saya kontak nanti apakah untuk timer lampu glow plugnya apakah sudah berfungsi langsung ya. Oke, saya nyalakan aja. Ini saya kontak. Oke, ini lampu glownya nyala, berarti dia proses pemanasan. Ini lampu sudah mati, sekarang kita starter. Oke, berfungsi ya. Oke, ini berfungsi. Oke, saya matikan lagi. Oke, ini untuk pemanasan berfungsi. Tadi proses pemanasan dari lampu glow plug-nya juga sudah berfungsi. Ketika saya nyalakan timernya, setelah beberapa detik lampu glow plug-nya juga bisa mati. Apa saya tes lagi aja ya? Oke, saya kasih tes lagi. Oke, saya nyalakan, lampu glow-nya nyala. Nah, dan ini berbunyi karena ini proses pemanasannya. Ini dekat. Oke, sudah. Sekarang kita nyalakan karena lampu glow-nya sudah mati. Oke, jadi ini berfungsi ya untuk pemanasannya.
timer relay glow-nya sudah berfungsi. Dan ini mobil dari pagi memang belum saya nyalakan ya. Dan ini kebutuhan 6 detiknya saya sudah mencukupi ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, dan ini karena misalkan mobil sudah panas ya. Ini misalkan mobil sudah panas, ini saya tidak perlu proses pemanasan, ini langsung saya starter ya. Jadi posisi kita kontak langsung kita starter. Oke, kita kontak, glow nyala, langsung glow-nya mati ya. Oke, ini sudah berfungsi. Pemasangan timer glow plug-nya sudah berfungsi dan sudah berhasil. Ini saya pasang di Chevrolet Look saya. Oke, ini tinggal saya rapikan dan videonya cukup sekian ya. Oke, sekian ya video dari saya untuk proses pemasangan timer glow plug pada Chevrolet Look. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.